Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan semangat hingga kita mampu berdiri dan bangkit untuk melaksanakan ibadah salat kepada Allah Ta'ala dalam salat maghrib, terlebih dalam keadaan berjamaah. InsyaAllah limpahan pahala 27 kali lipat pahala Allah berikan kepada kita melebihi mereka yang salat sendiri-sendiri. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta, penutup dari sekalian para nabi, dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jemaah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, i'lamu, ketahuilah olehmu, ikhwani, saudara-saudara, as'adakumullah, semoga Allah memberikan kebahagiaan untuk kalian. Ini kata kita, ya. Dia mendoakan kita semoga mendapatkan kebahagiaan. Wa iyaya, dan Allah berikan kebahagiaan juga untuk diriku. Bimardatihi, dengan mendapatkan keridhaannya Allah Ta'ala, yaitu kebahagiaan yang paling utama. Apa kebahagiaannya? Yang paling utama adalah Allah ridho kepada kita. Jadi itu kebahagiaan seorang mukmin. Ketika dia melakukan perbuatan, dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang disayang, disukai, disenangi, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi itu kebahagiaan. Salat, kemudian kerja dengan pekerjaan yang halal, dan kemudian beraktivitas sehari-hari tanpa menyinggung, tanpa menyakiti, tanpa memfitnah orang-orang yang lain. Jadi apa yang kita lakukan sejak kita bangun hingga sampai kemudian kita tidur itu mendapatkan ridha Allah. Itulah kebahagiaan yang paling utama bagi orang mukmin. Apa kata pengarang kitab Sirajul Talibin, yaitu Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Syekh Ihsan Muhammad Dahlan mengarang kitab Sirajul Talibin ini untuk menjelaskan kitab karangan Imam Ghazali yang terakhir. Imam Ghazali mengarang kitab yang terakhir sebelum beliau meninggal, sempat mengarang kitab 2 jilid, namanya kitab Minhajul Abidin, jalan orang-orang yang ahli ibadah untuk sampai kepada surganya Rabbil Alamin, surganya Tuhan yang mengatur seluruh alam. Jadi jalan untuk sampai kepada surganya Allah, itu karangan beliau di kitab Minhajul Abidin. Nah, dijelaskan oleh pengarang Syekh Ihsan Muhammad Dahlan dalam kitabnya Sirajul Talibin. Jadi beliau mengingatkan di sini bahwa annal ibadata thamratul ilmi, ibadah adalah buah daripada ilmu. Ibadah buah daripada ilmu. Jadi kalau ada orang seumur hidupnya tidak beribadah, maka tidak punya buah. Berarti kita kerja tidak dapat buah. Buah itu kan nikmat, hasil. Wa faidatul umri, dan faedah daripada umur, faedah, manfaat daripada umur yang Allah berikan kepada kita apa? Ibadah. Jadi enggak ada guna hidup kalau tidak ibadah. Tidak ada manfaat hidup kalau tidak ada ibadah. Jadi umur itu faedahnya adalah ibadah. Buah daripada ilmu adalah ibadah. Wa hasilul abidil aqwiya, dan merupakan hasil jeripayah yang diusahakan oleh ahli ibadah yang kuat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk ibadah kepada Allah Ta'ala itu butuh tenaga, butuh kekuatan bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Apalagi mama, apalagi urung Tuhan, urung cinta juga Tuhan, umur 50, 60, 70, 80. Itu lebih helom yang perlu tenaga untuk dalam beribadah. Harus kerja keras, sama seperti orang kerja mencari uang, lebih lagi daripada mencari uang. Kalau kita cari uang pontang-panting, yang penting dapat uang, betul tidak? Begitu juga ibadah, harus lebih kuat dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena itulah hasil yang akan kita petik bagi orang-orang yang kuat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa bida'atul awliya, harta
Jadi ini perbedaan antara waliullah dengan selain waliullah. Jadi kalau kita lihat orang mengejar dunia, maka kemudian dia meninggalkan harta. Ketika meninggal, dia meninggalkan pusaka, dia meninggalkan warisan. Nah, ketika dia meninggalkan warisan tak bisa dibawa. Tetapi para wali-wali Allah Ta'ala, harta yang mereka usahakan seumur hidupnya adalah ibadah. Jadi orang beribadah kepada Allah Ta'ala tidak takut miskin, karena itulah hartanya. Ketika dia meninggal dunia, ternyata banyak investasi yang sudah dia tanam ketika di dunia. Sholat 5 waktu, sholat ba'diyah, sholat qabliyah, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, tambah lagi sholat duha, apa lagi? Tambah sholat sunnah mutlak, tambah sholat sholat tahiyatul masjid. Banyak kali sholat-sholat. Kalau kita laksanakan penuh waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kalau usia kita sudah lanjut, belum umurnya juga, kedua, anu karai. Olehnya belum anu yang karinya kenapa yang kirim ke mbak kunci. Tapi cek motor. Lebih waktu itu untuk ibadah. Jadi harta itu yang paling banyak dikumpulkan oleh para aulia adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita pikir-pikir, kenapa ada ulama malas cari uang? Bukan malas cari uang, dia udah cukup dengan kebutuhan hariannya udah terpenuhi. Dia tidak mengejar yang berlebih-lebihan, lebih malah ada tabungan. Tapi untuk mencari yang lebih sekali itu dia nggak butuh lagi. Yang lebih dia pakai waktu itu untuk ibadah. Tapi untuk nafkah, untuk tabungan masa depan, untuk tabungan untuk emergensi, kalau ada kecelakaan, ada musibah, ada sakit, ada sedikit nabung dia. Tapi selebihnya dia lebih fokuskan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ini yang dikatakan oleh beliau bahwa hartanya para wali Allah adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ini penjelasannya paling banyak di dalam ini. Disebutkan di sini apa makna ibadah? Ibadah itu kita katakan tadi adalah buah daripada ilmu. Pertanyaannya, ibadah itu apa? Ibadah artinya al-qiyamu bil fi'li, melakukan secara nyata. Apa yang nyata kita lakukan? Yang dituntut oleh syariat. Apa yang dituntut oleh syariat? Ibadah kepada Allah. Jadi ilmu tentang ibadah, ilmu tentang perintah-perintah Allah, baik perintah wajib, baik perintah sunnah, yang dituntut untuk kita lakukan selaku hamba, dikerjakan. Itu namanya ibadah. Jadi ibadah artinya apa? Mendirikan secara nyata dengan perbuatan segala hal yang dituntut oleh syariat. Itu secara umum, itu namanya ibadah. Apapun yang dituntut oleh ibadah, dia tegak. Apapun yang dituntut oleh syariat Islam, dia kerjakan. Itu namanya ibadah. Jadi nama ibadah tidak khusus pada yang sudah dituntut. Seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji caranya seperti ini, zakat aturannya seperti ini. Bukan hanya itu ibadah. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang di luar itu. Itu yang disebut dengan ghairu mahdah. Bukan ibadah yang diatur, tapi tergantung sesuai tidak dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat ibadah, tidak sesuai dengan syariat bukan ibadah. Adat namanya. Contoh, orang senam pagi, adat bukan ibadah. Contoh orang gerak jalan, adat bukan ibadah. Contoh orang panjat pinang, adat bukan ibadah. Contoh lagi, apalagi banyak kali. Adat. Contoh orang Aceh kalau menikah pakai pakaian adat rencong, harus ada pakai pakaian Tepu Umar, ya kan? Harus pakai bunga-bunga, adat bukan ibadah. Contoh apa lagi yang adat? Banyak adat, tapi tidak bernilai ibadah. Banyak adat yang tidak bernilai ibadah. Contoh adat apa lagi? Adat setiap bulan Maulid bikin maulid, itu adat bernilai ibadah. Adat bernilai
ibadah. Kenduri belang, adat. Kebiasaan itu Winda Tua Aceh dari dulu. Kalau udah panen, mereka kenduri. Tidak ada dituntun dalam Al-Quran, oh kalau panen kenduri. Tidak diperintah sama Nabi. Tapi masuk dalam kelompok syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah nikmat. Kalau kalian kufur tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, aku tambah siksaku kepada kalian. Jadi dikerjakanlah dengan cara apa? Kenduri. Bernilai ibadah bila mana diisi dengan nilai-nilai agama. Ada sedekahnya, ada baca doanya. Kenduri jerat. Kenduri jerat. Apa kenduri jerat itu diperintahkan oleh Allah? Tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Hanya diperintah dalam Al-Quran bahwa setiap bulan, setiap tahun, setiap bulan ini bulan tertentu, kenduri jerat. Dipegang oleh Nabi. Tetapi adat itu ketika dimasukkan unsur syariat, dibaca Al-Quran, dikirim Fatihah untuk orang-orang yang meninggal dunia, kemudian dia bersedekah atas nama keluarga yang sudah meninggal dunia, maka itu pun dia sudah bernilai ibadah. Jadi apa yang dimaknakan maksud daripada ibadah? Ibadah artinya menegakkan segala sesuatu yang dituntut secara syariat. Menegakkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu yang dituntut secara syariat. Artinya syariat membolehkan dan menganjurkannya. Maka adat itu bermakna ibadah. Apa lagi, Mak? Apa lagi tanya? Coba adat yang ibadah, adat yang bukan ibadah. Coba Mak tanya, apa lagi kira-kira adat yang ibadah mana? Coba. Yang bukan ibadah mana? Apa adat Tengku? Di dalam adat orang Aceh, kalau menikah itu harus ada tunangan dulu, atau langsung nikah aja. Kan dibilang dalam Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah oleh kamu wahai laki-laki. 2, 3 atau 4 dari wanita-wanita yang beriman. Yang diperintah dalam Al-Quran nikah, bukan tunangan. Yang diperintah dalam Al-Quran menikah, bukan tunangan. Oh, itu dalam Al-Quran perintah menikah. Tapi dalam hadis diajarkan Rasulullah tentang khitbah. Wala yabi'u ba'dukum bai'a akhihi. Jangan salah satu kalian membeli jual barang yang sudah dibeli oleh saudaranya yang lain. Artinya, kalau seseorang sudah berniat, seorang laki-laki ingin menikah seorang anak gadis, maka dianjurkan pertama kali sebelum menikahinya adalah melamarnya. Maka kalau wanita sudah dilamar oleh seorang laki-laki yang lain tidak boleh melamar. Itu yang dimaknakan tidak boleh membeli di atas beli orang lain. Begitu juga contoh bapak jualan ikan. Udah bapak jual kepada si A dengan harga satu ikan yang 1 kilo harganya 20.000. Datang si B, karena si B memang butuh ikan itu, dikasih naik harganya. Bapak tadi itu dia cuma nitip, belum ambil dan belum bawa pulang ikan yang udah diiyakan mau dibeli tadi itu. Datang orang lain tawar dengan harga tinggi. Tanya, ini ikan berapa? Ini 20.000, tapi udah ada yang punya. Ya udah, dia beli berapa? 20.000. Saya beli 50.000. Saya beli lebih tinggi. Kira-kira boleh tak kita jual selaku penjual kepada pembeli yang kedua? Harganya lebih tinggi. Bapak, kira-kira jual tidak? Tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Kita sudah ikat transaksi dengan pembeli yang pertama. Udah deal, udah ridho antara pembeli dengan si penjual. Cuma ikannya belum diambil. Gitu. Jadi begitu juga dalam tunangan. Kalau sudah seorang gadis itu dilamar dan diterima oleh wali, diterima oleh wali anak gadisnya tersebut, maka haram hukumnya datang laki-laki yang lain melamar anak gadis tersebut. Kalau tidak tahu tidak haram, tapi kalau tahu hukumnya haram. Lo hanya tu pun si Azizahnya kan dilamar oleh si Umar misal. Anak tu pun. Jadi si Umar kabung ni tu pun je. Si Ahmad Paji. Kalau lu lamar si Azizah Khadijah long ji. Dia nak kecil dong lah. Jadi itu tujuan supaya tidak terjadi perkelahian, kebencian antar sesama umat Islam. Maka seorang anak gadis yang sudah dilamar tidak boleh dilamar hukumnya. Meskipun ada istilah kalau belum janur kuning, belum nikah.
Itu sebelum nikah hamil bersama. Sebelum nikah hamil bersama. Itu ya orang yang buat zina namanya. Ini ada istilah anak muda itu sebelum janur kuning. Apa tuh? Melambai. Sebelum janur kuning melambai. Ada istilah tuh. Kalau belum ada janur kuning di depan rumah, di depan lorong, maka masih boleh bagi kita untuk masuk minta kepada anak gadis tersebut. Padahal dalam hukum Islam, meskipun janur kuning belum ada, tapi kalau khitbah sudah ada, haram hukumnya. Kecuali nanti kalau si anak gadis ini membatalkannya, walinya membatalkannya. Kalau sudah jelas dibatalkan tunangannya, maka boleh masuk laki-laki yang lain untuk melamar. Meskipun statusnya belum menjadi suami istri. Ini enggak, udah jadi suami istri, masih juga dilamar sama orang. Ada istri orang dilamar sama suami orang. Nah ini kacau lah hubungan sosial masyarakat di situ terjadi kekacauan kalau terjadi hal demikian. Maka diatur dalam agama Islam. Maka kalau dalam perkara tunangan tadi itu bukan termasuk adat, itu termasuk di dalam syariat. Jadi menikah diperintahkan, tunangan itu juga diperintahkan di dalam agama. Jadi bagaimana cara menghitbah? Cara melamar itu ketika seseorang ingin melamar seorang anak gadis, maka contoh dalam kitab-kitab fikih diajarkan agar seseorang kalau ingin melihat anak gadis tersebut, yang pertama yang boleh untuk dilihat adalah wajah, yang kedua adalah telapak tangan saja. Wajah dan telapak tangan saja. Ini kalau mereka belum kenalan. Jadi si laki-laki boleh melihat wajah si gadis dan boleh melihat telapak tangan. Wajah untuk kecantikan, tangan untuk kehalusan kulit. Jadi dianjurkan dalam syariat untuk melamar anak gadis tersebut. Jadi khitbah, tunangan dan melamar untuk menikahkan seseorang anak laki-laki kepada seorang anak perempuan itu bukan adat, tapi itu masuk dalam wilayah syariat. Dan kalau masalah yang terjadi misal di Aceh, dalam adat orang Aceh pernikahan itu 7 hari 7 malam. Apakah itu adat atau itu syariat? Ada apa syariat, Mak? Ada. Jadi di Aceh ini adatnya orang menikah 7 hari 7 malam. Ada yang pangkas 5 malam, 5 hari 5 malam. Jadi ada mano pucuk, ada malam pakai inai, ada malam pulung. Malam pertama malam apa namanya? Malam inai. Malam kedua? Malam inai kedua juga. Oh, inai long. Malam inai kedua. Malam kelek? Malam mano pucuk. Malam kuput? Baru acara kenduri. Malam put yang kenduri. Berarti habis tu. Acara malam menjelang kenduri. Berarti urau yang kelima, berarti acara roha. Tapi nayam 7 urau 7 malam. Itu memang kemampuan. Berarti secara kebiasaan tradisi adalah 5 hari. Jadi pertanyaan, nyonya hantar bubut lagi nya puji ke hana? Ma badat hanjir kan? Mencoba adat hanjir menikah siro. Nyo acara pernikahan hanjir siro. Mau nyoba adat. Tapi bah syariat je. Apakah bertentangan syariat dengan adat? Apakah bertentangan syariat dengan bah syariat? Hana punya mau menikah yang penting kadilamar kah? Ridho udah. Kali ridho. Olehnya kali ijab kabul karena saksi kah selesai. Ada walimatul arus, ada pesta nikah minimal 1 ekor kambing. Kali bukunya Bandung. Selesai. Tapi menyoba adat ya hana maksimal loh. Nyoba adat hana maksimal. Jangan bantah puluh hana mano dari rumah. Sama seperti kita lepas anak ayam anak kita. Jadi perasaan setiap orang tua ingin menyempurnakan kebahagiaan anak di hari pernikahannya. Kadang-kadang anak gadis ini nanti dibawa sama suami, dibawa kemana?
Daripada Hilir ke Kampung Gadang. Misal. Ya. Atau yang lebih jauh, daripada Hilir atau Kampung Gadang dibawa ke kedai sebelah. Lebih jauh lagi dibawa ke Melabong. Dibawa ke Medan. Kalau udah ke Medan kan susah jumpa. Maka setiap orang tua ingin melaksanakan acara pernikahan itu dengan lebih, yaitu sempurna, lebih, yaitu pestanya. Tujuan dan maksud bukan lain tapi untuk menyenangkan anak tersebut. Apakah pertanyaannya adat itu bertentangan dengan syariat? Kalau dalam tradisi itu bercampur dengan maksiat. Kalau di dalam adat yang dilakukan tadi itu bercampur dengan maksiat, maka bernilailah adat itu bernilai maksiat, tidak bernilai agama, tidak bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya dalam adat itu dimasukkan unsur-unsur yang bernilai yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka mulai dari Manopuju, mulai daripada malam inai sampai kepada malam-malam selanjutnya, yang bandungnya bernilai berkah di sisi Allah Ta'ala. Mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di dalam adat tersebut tidak di dalamnya terdapat hal yang bernilai ibadah, bahkan melanggar yaitu hukum syariat, maka yang dikerjakan itu bernilai maksiat. Maksiat berarti mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misal lagi kamu mau di Manado, Mak, ya. Kalau malam 1, malam 2, malam 3 itu acara masak-masak anak laki-laki kan. Kemudian malam kedua dibuat pesta. Pestanya minum bir. Main batu. Ya. Bir, minum tua, kemudian main batu. Kemudian yang lain sambil kerja, mereka dikasih hidangan di situ, makanan di situ, minuman di situ. Dicampur dengan itu minuman-minuman keras di situ. Jadi apa yang dikerjakan meskipun nanti besok menikah pakai nama Allah, pakai bismillah, tetapi di malam-malamnya itu dilakukan dengan bermaksiat kepada Allah. Yang mengadakan adalah si punya acara, si wali. Jadi itu hukum yang berlaku. Adat di sana tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau di Aceh ini insya-Allah tidak ada hal-hal demikian. Tidak ada orang bikin acara disco, ayo joget-joget anak muda dan anak remaja, baik putra maupun putri, joget disco malam-malam untuk menyambut pernikahan kawannya yang sudah. Tapi kalau di Aceh tidak ada seperti itu. Suasananya lebih religius, suasananya lebih agamis, sesuai dengan tuntunan Islam. Kalau ada di dalam adat Aceh dalam pernikahan bercampur dalam 7 hari 7 malam pesta pernikahan bercampur dengan ibadah, maka itu sudah masuk budaya-budaya asing. Itu bukan lagi budaya Islam, bukan lagi budaya orang-orang kita, bukan lagi budaya-budaya Aceh, tapi sudah masuk budaya-budaya asing. Kalau sudah masuk budaya asing, maka aparat kampung harus tegas, aparat kampung harus mengatur dalam konun kampung seperti ini. Rujukannya lihat ke MAA, Majelis Adat Aceh yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Mana ketentuan-ketentuan adat-adat yang bertentangan dengan syariat, mana yang tidak sesuai dengan syariat. Itulah yang kemudian dilaksanakan oleh aparatur kampung di dalam wilayah masing-masing. Pemerintah kampung kan wajib untuk menegur. Masalah dia ikut tidak ikut, yang penting sudah ditegur, sudah diarahkan. Tidak suka, dia suka misalkan undang Ayu Ting Ting nanti karena dia banyak uang. Pestanya 7 hari 7 malam pakai konser Ayu Ting Ting. Orang tuanya memang pulang dari Jakarta, kenal dengan para artis, diundanglah Ayu Ting Ting. Jadi acara nikah itu pakai konser karaokean dengan Ayu Ting Ting. Contoh, udah ditegur sama kecil, ditegur oleh aparatur kampung, enggak didengar. Ya udah, itu hukum dia dengan Allah Taala. Penting kewajiban kita adalah menegurnya. Tentunya ada sanksi secara adat. Apa sanksi secara adat? Itulah sanksi yang ditetapkan oleh yaitu aparat kampung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam perkara ibadah itu cakupannya sangat luas, tidak hanya kepada fokus ibadah yang diatur di dalam agama. Jadi ibadah itu cakupannya sangat luas. Duduk saja ibadah kalau bernilai ibadah. Berdiri ibadah kalau bernilai ibadah. Tidur pun ibadah. Kalau ada orang tidur contoh belum sholat isya. Orang tidur belum sholat isya, tapi dia yakin nih, kalau seandainya saya ini kalau tidur nih jam 3 malam, belum sholat isya, jam 3 malam baru dia mau tidur, belum sholat isya, yakin nih pasti ada subuh. Bagaimana hukum tidur? Haram apa
Haram apa? Mubah. Boleh apa? Haram. Apa hukum tidur belum sholat isya dan yakin akan sholat subuh? Tidurnya apa? Boleh apa haram? Boleh. Haram. Karena yakin tidak akan sholat subuh. Karena kalau dia tidur akan lewat sholat subuh, isya belum dikerjakan. Nah ini orang tidur belum sholat isya di waktu malam. Jadi kalau dia yakin nanti di waktu sebelum azan berkumandang setengah jam atau 20 menit sebelum azan pasti dia bangun. Nah, hukum tidurnya di sini mubah, dibolehkan. Nah, ya, bahkan sampai tidur pun ada hukumnya. Tidur pun ada hukumnya, boleh atau boleh apa haram, gitu. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan, misal kita kerja di bengkel, bikin mobil orang, dibentak-bentak sama yang punya mobil, dimarah-marahin. Bang, hajuk bang, kamu bekerja bukan DC bang, motor harus selesai sebelum maghrib. Tak karaji. Dah kita servis mobilnya sampai udah mau maghrib, belum selesai kita kerjakan sholat asar. Belum selesai kita kerjakan sholat asar. Ini udah 10 menit lagi mau azan. 10 menit lagi udah mau azan. Apakah kerja kita ini haram? Haram hukumnya. Walaupun bukan mencuri, kan cemu-cemunya. Tas servis motor kan halal hukumnya. Ya kan cemu-cemu. Ya kan? Bukan merampok, bukan membunuh, bukan korupsi. Tapi pekerjaan halal bisa menjadi haram andai kata menyebabkan kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi tinggalkan dulu 10 menit, ambil air wudhu, sholat. Yang penting kita sholat sudah selesai, sambung lagi. Itu. Jadi ada perbuatan itu nampak dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah di sisi Allah. Maka kalau kita kemudian sholat dan kembali kerjanya itu ibadah. Jadi ibadah ini umum sekali. Jadi ibadah itu juga samaratul ilmi adalah buah daripada ilmu. Ilmu merupakan urusan yang paling besar. Jadi asal usul yang paling besar dari sekalian kedudukan iman seseorang adalah pada ilmu. Jadi ilmu adalah aslul a'zam, asal yang paling besar daripada semua kedudukan iman seseorang. Nah, asal usul keimanan seseorang itu terdapat kepada ilmunya. Kalau ilmunya kuat, ilmunya tinggi, ilmunya lebih, maka yaitu keimanannya pun lebih dibandingkan orang-orang lain. Jadi karena ilmu merupakan asal yang paling agung dalam setiap kedudukan di antara kedudukan iman, maka ilmu merupakan salah satu hal yang penting untuk dipelajari. Walau lam takun ibadah. Kalau tidak ada ilmu, mana mungkin ada ibadah? Karena orang beribadah kan dengan ilmu. Ada orang beribadah tanpa ilmu, sia-sia, tidak bernilai ibadah. Walaupun dia sholat, tapi dia tidak tahu baca apa di dalam sholat. Sholat tapi tidak tahu baca apa di dalam sholat. Kalau mu'allaf mungkin dimaafkan. Orang mu'allaf tidak bisa baca Fatihah, dia baca artinya, boleh. Baru masuk Islam karena dia belum belajar Fatihah. Udah masuk waktu sholat. Bagaimana sholatnya ini? Apakah wajib orang baru masuk Islam 1 jam sebelum zuhur? Dah 1 jam sebelum zuhur baru masuk Islam. Udah azan zuhur. Wajib tidak dia sholat? Wajib dia sholat. Tapi sholatnya menurut sekedar kemampuan dia. Jadi dia berdiri saja mengikuti imam takbir, dia takbir. Tapi baca-baca bagaimana belum tahu. Apa yang dibaca oleh mu'allaf ketika dia sholat zuhur? Apa yang dia sanggup baca? Ya, yang sanggup dia baca apa? Bismillah, ya bismillah. Ya, alhamdulillah. Oh, selanjutnya tidak tahu baca apa? Ya udah dia baca, ikut imam saja, rukuk, tidak sujud. Jadi tidak ada kewajiban kecuali apa yang dia mampu. Kenapa? Karena mu'allaf. Karena dia baru masuk Islam. Dah. Jadi kalau mu'allaf tidak punya ilmu dalam beribadah, berarti menurut kadar ilmu yang dia miliki. Tapi dengan semakin lamanya kehidupannya, bergaulnya dalam ajaran Islam dengan mayoritas umat Islam, maka dituntut bagi dia orang mu'allaf itu untuk menyembah ilmu. Wajib bagi dia untuk menuntut ilmu. Jadi maka kalau seandainya kita tidak mengerti tentang hukum, tentang apa yang menjadi kewajiban kita selaku orang mukmin, selaku orang mukallaf, orang yang sudah dibebankan hukum, wajib bagi kita cari ilmu itu untuk
untuk bertanya bagaimana cara beribadah yang benar yang dituntut oleh agama. Nah, jadi kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Maka Nabi mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi adalah dicari ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai ke liang lahat. Disuruh cari ilmu sampai ke liang lahat. Liang lahat berarti masuk kubur. Bukan berarti orang udah masuk kubur kemudian mencari ilmu lagi. Tidak, bukan. Artinya sebelum nafas ini berakhir, sebelum nyawa ditarik, kalau sempat kita masih menuntut ilmu, tuntut ilmu. Jadi tidak ada pantangan ala kaheklon, ala katuhalon, ala kajilah. Kaji anu lah nonton yang jakbut. Ada masalah haji lagi kan? Karena tuntut ilmu perintah daripada Rasulullah. Hal yang berguna untuk dalam mensahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa faidatul umri, dan ibadah merupakan faedah daripada umur. Artinya faedah yang paling mulia dalam kehidupan kita sehari-hari bukan kebun, bukan harta, bukan uang, bukan anak, bukan suami, bukan istri, tetapi faedah yang paling berharga, yang paling bernilai bagi seorang mukmin adalah ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Wa bihadza yu'lam anna al-umr al-khalih lil ibadah la yanalu fa'idatan wala naf'an. Dan dari sinilah difahami bahwa sesungguhnya umur seseorang yang sunyi daripada beribadah kepada Allah Ta'ala tidaklah mendapatkan faedah dan tidak mendapatkan manfaat hidup. Jadi kalau dari sini kita fahami berarti apa? Orang yang sepanjang hidupnya sepi daripada beribadah kepada Allah Ta'ala, maka hidupnya tidak ada faedah, hidupnya tidak ada manfaat. Bahkan akan tetapi sebaliknya yang dia peroleh seumur hidupnya bila dia tidak beribadah adalah al-khusranu, adalah kerugian semata. Kerugian yang dia dapat. Tidak ada keuntungan sedikit pun meskipun dia banyak harta, banyak kemewahan. Wa marja'uhu wa huwa zahir, dan tempat kembalinya jelas. Apa tempat kembalinya? Ya ke liang kubur. Tempat kembalinya adalah jelas ke liang kubur. Kalau udah dalam liang kubur, apa yang kita bawa? Kita bawa tidak ada apa-apa yang kita bawa. Yang kita bawa kain kafan. Ada dikasih cincin cincin tunangan, cincin emas waktu nikah kemarin itu dibawa lagi ke jari manis kita. Ada nggak dibawa ke paket sama ibu-ibu yang udah meninggal itu? Enggak kan? Anting nggak ada juga, gigi emas pun enggak, semua enggak. Jadi harta yang paling berharga itu adalah ibadah. Wa hasilul abid, dan hasil perjuangan seorang ahli ibadah. Hasil perjuangan hamba. Apa hasil perjuangan ibu-ibu selama hidup di dunia? Ketika ibu hidup di dunia ini, apa hasil perjuangan ibu untuk dunia ini? Kalau kita bicara dunia, jangan bicara akhirat dulu ya. Oke, kita bicara dunia. Ibu, selama ibu dari kecil ibu menuntut ilmu, SD, SMP, SMA, kuliah, atau mondok ngaji dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah sampai menjadi guru, sampai menjadi dosen, sampai menjadi abu, sampai menjadi tengku, ustazah, macam-macam. Setiap orang tentu punya hasil dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Seumur hidupnya apa yang dia hasilkan? Secara duniawi coba perhatikan. Ada rumah, ya kan? Ada kebun, ya, ada Honda, ya, ada mobil, ada emas, ada apa lagi, tabungan. Itu harta. Kalau untuk di dunia, itulah hasil daripada seorang hamba yang mencari, yaitu yang mencari harta ketika berada hidup di dunia. Tapi bagi orang yang ahli ibadah, hasil yang dia penuhi, hasil yang dia peroleh di dalam hidupnya bukan hal tersebut, tetapi yang pasti adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ma yahsullahu min ijtihadihim fi talabiha wa huwa bima'na al-ibadah. Bima'na al-ibadah, bima'na al-khidmah wa ta'ah, illa annahu ablagh. Jadi melayani Allah Ta'ala dan mentaati perintah Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, itulah merupakan hasil perjuangan seumur hidup seorang hamba. Tapi kan kita ingin untung. Hanya apakah untung di dunia atau untung
beruntung di akhirat. Maka orang yang cerdas, dia menggunakan fasilitas dunia adalah untuk kepentingan akhirat. Maka kalau jadi camat camat akhirat. Ya. Jadi kecil akhirat, punya wawasan akhirat. Punya wawasan akhirat. Artinya apa? Arah tujuan yang dia lakukan dalam kebijakannya, keputusannya, punya tujuan adalah untuk akhirat. Meskipun secara duniawi juga dapat manfaatnya, tetapi manfaat yang menjadi target dan misinya adalah akhirat. Polisi begitu juga. Polisi sedang kacau sekarang. Ya, polisi sekarang kan sedang kacau, sedang sibuk gara-gara Sambo di Jakarta kan. Ya, tapi kalau seandainya polisi betul-betul menggunakan kuasanya, itu berguna untuk masyarakat, berguna untuk bangsa, berguna juga untuk kepentingan agama. Jadi ketika dia berkuasa, nanti ketika dia meninggal dunia, ternyata jabatannya membawa dia kepada surga. Bisa nggak jabatan bawa kita ke dalam surga? Bisa. Maka kalau kita kejar jabatan kecil, boleh nggak apa-apa. Asal tujuannya adalah untuk akhirat, agar masyarakat menerima, yaitu menerima maslahat, menerima kebaikan, menerima kebijakan-kebijakan yang bermanfaat. Misal ada orang-orang susah dibantu, jangan karena anggota keluarga Pak Kecil itu saja yang dibantu, yang bukan keluarga Pak Kecil, tolong dibantu. Padahal ada yang lebih susah. Contoh, jadi memang tidak melihat dan tidak memandang apakah dia itu punya hubungan atau tidak punya hubungan. Tapi karena memang tujuannya adalah untuk membantu orang-orang susah, kalau sudah ada dana-dana yang ditujukan dana itu untuk membantu fakir miskin, maka dia akan salurkan tanpa pandang bulu. Berarti jabatannya tujuannya apa? Untuk memakmurkan masyarakat yang ada di kampung, untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di kampung. Dengan apa? Dengan catatan, nasihatkan kepada orang-orang yang diberikan bantuan. Bu, ini ada bantuan kami dari kecil, ada bantuan, kebetulan ini bantuan untuk fakir miskin. Ingat sholat ya. Ingatkan sholat. Gitu. Jangan tinggalkan sholat, rajin-rajin datang ke musola ya. Coba kira-kira kecil diajarkan seperti itu. Nanti kecil kalau memberikan sembako kepada orang-orang fakir miskin, yang terima diingatkan. Nanti kalau udah dapat sembako jangan lupa ramaikan musola ya. Itu. Ya Pak, Ibu ya. Bagus nggak seperti itu? Bagus. Karena dia mengarahkan dengan jabatannya untuk orang beribadah kepada Allah. Contoh dokter, ini dokter Ibu ya.